الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر فانتهوا عما نهى عنه وحذر أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأبرار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini hari yang ketiga di bulan Ramadan 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 25 Maret 2023 Masehi. Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan untuk kita bisa menghadiri salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita datang menundukkan jiwa dan raga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita akan melanjutkan dengan mengkaji, mentadabburi sebagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita lakukan hari ini dan juga di hari-hari kemudian mendapatkan bimbingan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi kita, Nabi tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke tafsir surat At-Tariq, maka pribadi ingin mengingatkan kepada diri sendiri dan juga kepada jemaah sekalian tentang pentingnya masalah usia, masalah umur, masalah waktu. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita sampai ke bulan Ramadan ini. Dan tentu sebagian kita sangat berharap ingin sampai ke bulan Ramadan. Sebagian kita berdoa jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Ada yang mungkin sebulan, 2 bulan. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita sampai ke bulan Ramadan. Atau mungkin ada di antara kita yang tidak berdoa sama sekali agar dipanjangkan umurnya sampai Ramadan, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk berada di bulan Ramadan ini. Maka umur yang Allah berikan yang sampai pada detik ini adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Di saat banyak saudara-saudara kita yang mungkin setahun yang lalu ingin berharap sekali sampai ke Ramadan berikutnya, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu memanggilnya. Mungkin mereka yang sudah panggil duluan adalah orang-orang yang lebih baik dari kita, orang-orang yang lebih takwa dari kita, orang-orang yang lebih saleh dari kita. Namun Allah SWT tidak berikan kesempatan kepada mereka. Namun kita yang mungkin imannya ala kadarnya, kesalehannya juga tidak seberapa, namun Allah SWT sampaikan kita ke bulan Ramadan ini adalah kesempatan. Karena umur, usia, waktu ini adalah kesempatan untuk kita terus menabung amal demi amal kebaikan sebagai bekal kita untuk hari yang abadi, yaitu hari akhir. Kita di dunia ini mungkin cuma 60 tahun atau 70 tahun, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Namun waktu yang sedikit ini menentukan nasib kita di alam barzakh dan juga alam akhirat, alam abadi. Di alam barzakh mungkin kita bisa ribuan tahun, bahkan mungkin jutaan tahun, tergantung hari kiamat itu datang kapan. Apalagi dengan negeri akhirat, negeri abadi. Waktu kita yang sedikit ini adalah
penentu dari kehidupan kita yang berikutnya, kehidupan kita di alam kubur dan juga kehidupan kita di alam barzakh, di alam akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering memberikan peringatan kepada kita untuk masalah waktu ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang banyak orang tertipu, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Hati-hati jamaah sekalian, kalau setahun ini kita nggak pernah diuji sakit, kita sehat terus. Hati-hati. Mungkin di antara kita waktu luangnya banyak karena dia nggak perlu bekerja, karena mungkin untuk kehidupan sehari-harian dia cukup dengan passive income, sehingga waktunya luang. Hati-hati. Karena kata Nabi SAW, banyak orang tertipu dengan dua nikmat ini, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kalau waktu luangnya tidak dia manfaatkan dalam kebaikan, dalam ketaatan, maka pasti waktunya akan terjatuh kepada kemaksiatan, kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Baik, mungkin itu peringatan untuk diri pribadi dan juga jemaah sekalian. Kita akan membahas sebuah surat di dalam Al-Quran, juz yang ke-30, ya, surat yang ke-86. Surat yang ke-86 yaitu surat At-Tariq. Surat At-Tariq. Insyaallah sebagian kita sudah hafal ya surat ini. Sudah hafal ayat ini? Sudah hafal Pak? Insyaallah hafal ya. Kalau sudah hafal kita baca terlebih dahulu, boleh dengan hafalan, boleh juga dengan lihat ke mushaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu as-saqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Surat At-Tariq. At-Tariq maknanya adalah yang datang di malam hari. Yang datang di malam hari. Surat ini ayatnya ada 17. Surat ini ayatnya ada 17 ayat. Tidak terlalu pendek, tidak juga terlalu panjang. 17 ayat yang cocok dibaca di waktu salat Isya, ya, yang cocok dibaca di waktu salat Isya. Sebagaimana kisah yang pernah saya sampaikan, kisah yang berkaitan dengan Mu'adz bin Jabal. Siapa Pak? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Satu malam beliau mengimami salat Isya di masjid kaumnya, dan Mu'adz bin Jabal pada waktu itu membaca suratul Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah. Bayangkan salat Isya bacanya apa? Surat Al-Baqarah. 2 juz lebih. Namun ternyata di antara jamaahnya ada yang enggak kuat
Ada yang nggak kuat, terlebih zaman dahulu. Zaman dahulu itu penerangan tidak terang sekarang, ya. Orang-orang biasanya kalau sudah masuk waktu Isya mereka langsung tidur, ya. Tidak kuat, maka akhirnya dia mufaraqah, ya. Dia memisahkan diri dari jamaah Mu'adz bin Jabal dan dia meneruskan sholat sendiri, salam. Dan ternyata kejadian tersebut diketahui oleh Mu'adz, sehingga Mu'adz terpancing. Akhirnya dia mengatakan, innahu munafiq, dia adalah orang munafik. Karena zaman dahulu orang munafik itu gampang dikenali. Itu orang yang susah sholat isya dan sholat subuh, dia adalah munafik. Kenapa? Karena di waktu tersebut dia tidak terlihat. Tidak terlihat. Maka wajar seandainya Mu'adz bin Jabal mengatakan dia adalah seorang munafik. Ternyata ucapan Mu'adz tersebut terdengar oleh orang tersebut, dan orang tersebut tidak senang. Akhirnya perkara tersebut dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang bersama Mu'adz dan menceritakan apa yang terjadi, kenapa dia harus berpisah dari jamaah Mu'adz. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Mu'adz, ya Mu'adz, aturidu an takuna fattana. Wahai Mu'adz, apakah engkau ingin menjadi seorang pembuat fitnah, yaitu kegaduhan? Maka Nabi SAW menyarankan, jika engkau sholat isya, bacalah surat Sabbih isma rabbikal a'la, bacalah surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah surat Wal laili idza yaghsha, bacalah surat Al-Infitar, dan diantaranya adalah bacalah surat At-Tariq, bacalah surat At-Tariq. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, surat At-Tariq ini statusnya adalah makiyah. Makiyah. Apa itu surat Makiyah? Yaitu surat yang turun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Ya, pokoknya patokannya sebelum Nabi hijrah, atau surat-surat yang turun 13 tahun selama di kota Mekah, maka itu adalah surat Makiyah. Nah, Nabi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Maka yang 13 tahun ini mau di Mekah turunnya, mau di Taif, mau di tempat-tempat lain, ya di luar Mekah, asalkan dia turun sebelum Nabi hijrah, maka dia termasuk kategori surat Makiyah. Ada sebuah riwayat yang menguatkan bahwasanya surat ini benar-benar adalah surat Makiyah. Ya, sebagaimana sebuah riwayat yang dimiliki oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir. Dari seorang sahabat Abdurrahman bin Khalid Al-Awani, dari bapaknya, annahu absara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masyriq Taqif. Suatu hari, ya, dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di pasar Taqif. Wa huwa qa'imun 'ala qausin aw 'asan. Hina atahum yabtaghi indahum an-nasr. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri bertelekan di atas busur dan atau di atas tongkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka, tujuannya adalah untuk minta dukungan, untuk minta bantuan dari orang-orang Taif, ya, agar mereka membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah. Namun apa yang terjadi? Rasulullah SAW justru dilempari oleh orang-orang Taif sampai Nabi SAW berdarah, mengalirkan sedih, ya. Lalu datanglah malaikat gunung menawarkan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimpakan kepada orang-orang Taif itu gunung Akhshabain. La'utbiqanna 'alaihimul Akhshabain. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan malaikat gunung tersebut untuk menimpakan gunung Akhshabain kepada mereka. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah mendoakan kebaikan kepada mereka. Kemudian sahabat tersebut waktu itu masih kafir, masih musyrik. Fasami'tuhu yaqra was-sama'i wat-tariq. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu membaca surat At-Tariq, was-sama'i wat-tariq sampai selesai.
Fawa'aituha fil jahiliyah, maka aku benar-benar menghafalnya ketika di jahiliyah, ketika dia masih musyrik. Ya, dengar sekali langsung hafal. Wassama'i wattariq sampai selesai dengar, kemudian dihafal. Ya, kemudian hafal. Wa ana musyrikun, dan pada waktu itu aku sedang masih musyrik. Tsumma qara'tuha fil Islam, kemudian ketika aku sudah masuk Islam, maka aku membacakan kembali surat tersebut sesuai dengan hafalan yang aku pernah hafal ketika di masa jahiliyah, ketika aku sedang musyrik. Masya Allah, luar biasa ya. Allah Subhanahu wa ta'ala ya menyiapkan para sahabat yang mereka kuat dalam hafalannya dan cepat dalam menghafal. Maka kita jangan meragukan kredibilitas ya para sahabat. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan mereka untuk menjaga dua wahyu ini, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka begitu cepat untuk menghafal dan hafalannya kuat. Berbeda dengan kita. Berbeda dengan kita. Kalau kita ngafal cepat apa lama? Lama. Kalau udah hafal cepat hilangnya apa lama hilangnya? Cepat hilang. Itulah perbedaan kita dengan sahabat. Sahabat cepat ngafalnya, hilangnya lama. Kalau kita ngafal satu surat aja jungkir balik mungkin ya. Ya, satu surat kita ulang-ulang tapi nggak hafal. Ketika sudah hafal, dari surat pun udah hafal, besoknya lupa lagi. Ya, itulah kita. Nah, kita banyak dosanya ya, banyak dosanya. Itulah yang mungkin yang membuat kepala kita cepat hilang. Tapi ala kulli hal, kalaupun kita menghafal berulang-ulang, berkali-kali, 100 kali, 1000 kali, tapi insya Allah banyak faidah dan manfaat yang kita bisa ambil. Semakin banyak kita mengulang, semakin banyak kita menghafal, maka sebanyak itu pula pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan untuknya. Jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian surat ini juga, surat At-Tariq, itu pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat zuhur dan asar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur dan asar itu kadarnya kurang lebih seperti surat At-Tariq. Jadi salat zuhur, salat asar jangan juga terlalu cepat. Ya, jangan juga terlalu cepat. Ya, kadarnya seperti ini surat At-Tariq. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dari sahabat Jabir bin Samurah dengan sanad sahih li ghairihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashr was sama'i dzatil buruj was sama'i wat tariq wa shabbaha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat zuhur dan asar yaitu surat was sama'i dzatil buruj, surat sebelumnya yang sudah kita bahas di bulan sebelumnya, dan was-sama'i wat-tariq wa syabbaha, dan yang semisal keduanya. Ya, seperti surat Sabih, surat Iqra, surat Wal-Lail, surat Al-Infitar, dan yang semisalnya. Ya, jadi ibu-ibu kalau di rumah ya maka baca surat yang agak panjang, jangan terlalu pendek. Jangan terlalu pendek. Kalau maghrib maka dianjurkan baca yang pendek-pendek, yaitu Qisarul Mufassal. Itu surat-surat yang super pendek, dimulai dari surat At-Duha sampai surat An-Nas. At-Duha sampai surat An-Nas. Itu untuk salat maghrib. Jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk ke ayat yang pertama dari surat At-Tariq ini. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Was-sama'i wat-tariqi." Was-sama'i demi langit, wat-tariqi demi yang datang di malam hari. Di ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua makhluknya, yaitu langit, yang kedua yang datang di malam hari. Apa yang datang di malam hari? Ini masih umum ya, masih umum. Yang datang di malam hari itu bisa ular mungkin, bisa kunang-kunang, bisa mungkin tikus ya, yang biasa malam datang di malam hari, bisa pencuri. Tapi nanti akan dijelaskan di ayat yang kedua dan yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama ini bersumpah, dan media sumpahnya adalah
dua makhluk Allah, yaitu langit dan juga sesuatu yang datang di malam hari. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk, maka ini boleh. Adapun kita makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Kita nggak boleh bersumpah dengan langit demi langit, nggak boleh. Kita bersumpah dengan bumi demi bumi, nggak boleh. Demi nenek moyang, nggak boleh. Bahkan demi malaikat, demi nabi, tidak boleh. Maka seandainya ada yang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, maka ini tidak boleh. Ya, karena menggabungkan yang hak dengan yang batil. Yang hak dia bersumpah dengan Allah, demi Allah, dan demi Rasulullah, ini tidak hak. Karena dia bersumpah dengan makhluk. Betul, Nabi SAW adalah manusia yang paling mulia, tapi tidak boleh kita jadikan sebagai media sumpah. Kita hanya dibolehkan bersumpah dengan nama Allah SWT. Kata Nabi SAW, "Man kana halifan falyahlif billah." Siapa yang mau bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah saja, atau dengan sifat-sifatnya. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak." Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kufur atau telah berbuat syirik. Ya, maka kita harus menghindari sumpah-sumpah yang dengan selain Allah SWT. Kita hanya bersumpah dengan nama Allah SWT. Nah, di sini Allah bersumpah dengan makhluk, maka tidak mengapa. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya kenapa Allah berbuat ini dan itu, tidak boleh. Tapi justru kita yang akan ditanya oleh Allah SWT, kenapa kita berbuat ini dan itu. Kata para ulama, apa hikmah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya? Di antara hikmahnya, kata para ulama, setidaknya ada dua. Yang pertama, Allah bersumpah dengan makhluknya, dan biasanya jadikan media sumpah itu adalah makhluk-makhluk Allah yang luar biasa, yang menakjubkan. Saya tanya, Pak, langit ini menakjubkan atau tidak? Menakjubkan, sangat menakjubkan. Dari sisi apa? Dari sisi bangunannya. Maka Allah bersumpah di surat yang lain, "Was-samaa'i wa ma banaha." Demi langit dan pembangunannya. Ya, dan juga dari sisi ketinggiannya, langit itu sangat tinggi. Ya, dan juga langit ini sangat luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un." Dan langit kami bangun dengan kuat, dan kami meluaskan langit. Tidak ada makhluk yang terbesar yang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita, ya, melebihi besarnya langit. Melebihi besarnya langit. Langit adalah makhluk Allah yang menakjubkan. Allah bersumpah dengan langit. Di antara hikmahnya yang pertama, untuk menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit. Allah yang menciptakan langit yang begitu menakjubkan dan mengagumkan. Maka kalaulah langit begitu menakjubkan dan mengagumkan, maka bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit tersebut. Ya. Yang kedua hikmahnya adalah agar kita, ya, mengambil ibrah dan pelajaran dari makhluk-makhluk Allah yang menakjubkan tersebut. Ya. Begitu besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit. Ya, kita bisa bertafakur, ya, memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dari penciptaan langit. Kita saja, Pak, kalau mendengar ada gedung pencakar langit, gedung tertinggi di dunia apa, Pak? Burj Khalifa, yang tingginya hampir 1 kilometer. Ya, hampir 1 kilometer. Kita begitu berdecak kagum. Masya Allah, ada gedung yang begitu tingginya. Kalau mungkin dia berada di lantai yang tertinggi, dia berada di atas awan. Masya Allah, begitu agungnya, begitu dahsyatnya. Tapi apakah gedung tersebut lebih tinggi dari langit? Tentu kita katakan tidak.
Walaupun namanya gedung pencakar langit, tetapi gedung tersebut tidak tinggi, lebih tinggi daripada langit. Langit lebih tinggi lagi. Langit lebih tinggi lagi. Makanya Allah SWT dalam Al-Quran menyuruh kita untuk memperhatikan bagaimana penciptaan langit. Di surat Qaf Allah SWT berfirman, "Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha." Lihatlah, apakah mereka tidak memperhatikan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami menciptakannya, bagaimana kami membangunnya. Wa zayyannaha, dan kami hiasi langit. Langit ini ada hiasannya enggak, Pak? Apa hiasan langit? Bintang-bintang. Masya Allah. Jadi langit enggak kosong melompong begitu saja, tapi langit itu ada isinya. Ada yang bisa kita terlihat, ya, seperti bintang-bintang, meteor-meteor, matahari, bulan. Itu adalah hiasan-hiasan langit. Ada yang tidak terlihat, yaitu penduduk langit. Siapa? Malaikat. Malaikat. Jangan kira langit itu kosong, sepi. Enggak, langit itu sangat ramai, bahkan lebih ramai daripada dunia ini. Lebih ramai dunia ini. Ya, mungkin penduduk langit itu seperti ini, yang jaraknya cuma 4 jari. Ya, tapi mesin ini enggak begitu sesak padat. Masih ada spek-spek yang kosong, ya, di atas kosong, di samping-samping kosong, yang di tengah-tengah aja yang penuh. Di langit itu penuh semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqatis sama wa huqqalah an ta'id. Ma fiha mawdi qadru arba'i asabi illa wa fihi malakun yadha'u jabhatahu sajidan lillah." Langit ini mengeluarkan suara keberatan, ya, berat, kreot-kreot, dan sudah sepatutnya langit itu mengeluarkan suara demikian. Kata Nabi SAW, tidak ada satu tempat di langit sana 4 jari, melainkan di situ ada malaikat yang meletakkan keningnya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu rapatnya di langit itu. Itulah malaikat, penduduk asli langit. Jadi kita disuruh untuk memikirkan, merenungkan, ya, bagaimana penciptaan langit dan hiasan-hiasan langit. Wa ma laha min furuj, dan langit tidak pecah, tidak belah. Ya. Itulah diantara, ya, kedahsyatan, ketakjuban penciptaan langit. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menciptakan langit, ya, menciptakan hiasan-hiasan langit, ya, agar kita benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah bersumpah tujuannya adalah agar kita benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wat-tariq, demi yang datang di malam hari. Apa yang datang di malam hari? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, wa ma adraka mat-tariq. Tahukah kamu apa itu at-tariq? Apa itu yang datang di malam hari? Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata istifham. Kata pertanyaan ini tujuannya adalah untuk menarik perhatian. Untuk menarik perhatian. Ketika kita ditanya, maka tentu kita akan menyiapkan apa? Menyiapkan pikiran kita untuk bisa menjawab. Dan ini adalah metode Al-Quran, metode tanya jawab. Ya, maka sebagian guru kalau melihat umpama muridnya ngantuk ataupun melihat muridnya kurang konsentrasi, maka diantara metode yang diajarkan oleh Al-Quran untuk menarik perhatian adalah dengan bertanya. Dengan bertanya. Allah SWT menggunakan kata tanya, wa ma adraka mat-tariq, dan tahukah kamu apa itu at-tariq? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, menjelaskan, an-najmus saqib. An-najmu artinya bintang, as-saqib artinya yang menembus, ya, yang menembus kegelapan malam. Cahayanya terang sehingga menembus kegelapan malam. Jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna at-tariq secara bahasa artinya yang datang di malam hari.
Dan makna at-tariq ini datang dalam hadis, ya. Jadi Allah SWT ya menyebutkan kata at-tariq di dalam Al-Quran, dan ternyata di dalam hadis juga ada ya kata yang menunjukkan kata at-tariq yang maknanya adalah yang datang di malam hari. Seperti sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Idza qadima ahadukum laila fala ya'tiyanna ahlahu turuqa." Lihat kata turuqa ini dari seakar dengan kata tariq, turuqa. Idza apabila qadima datang ahadukum salah seorang di antara kalian lailan di malam hari, fala ya'tiyanna ahlahu turuqa, maka janganlah dia mendatangi istrinya ya di malam hari tersebut, ya. Jadi ini ada larangan dari Nabi SAW. Kalau kita habis dari keluar rumah, ya, habis dari safar, habis dari bepergian jauh, maka jangan datang di malam hari. Jangan datang di malam hari. Ya. Kata Nabi SAW, hatta tastahiddal maghibatu wa tamtashitu asy-sya'ithah. Sehingga si wanita ini ada kesempatan untuk menyiapkan dirinya, merapikan dirinya, mencukur bulu-bulu, ya, dan juga merapikan rambut-rambut yang kusut. Namun kata para ulama, hadis ini berlaku di zaman dahulu, ya. Di zaman dahulu ketika tidak ada alat komunikasi, tidak ada SMS, tidak ada WA, tidak ada telepon, sehingga ketika suami datang di malam hari ini bisa jadi keadaan seorang istri belum siap untuk menyambut suaminya. Maka di zaman dahulu kalau seorang suami datang dari safar, dari bepergian jauh di malam hari, maka hendaknya dia tidak dulu masuk ke dalam rumahnya, tetapi dia tunggu sampai pagi. Ya, tunggu sampai pagi baru dia datang ke dalam rumahnya. Adapun sekarang kata para ulama, maka ini berbeda karena ilatnya sudah hilang. Maka seorang suami boleh saja pulang ke rumahnya di malam hari, ya, namun sebelumnya harus dia memberitahu dulu, ya, kasih tahu dulu, ya, "Ma, aku mau pulang nanti malam," ya. Maka seorang istri bisa menyiapkan dirinya, ya, membersihkan tubuhnya, membersihkan tempat tidurnya, menyiapkan hidangannya, agar ketika suami datang maka disambut dengan sambutan yang hangat. Baik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang datang di malam hari adalah an-najmus tsaqib, yaitu bintang yang menembus, cahayanya yang terang yang menembus kegelapan malam. Ya, bersumpah dengan bintang. Ada 3 pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan an-najmus tsaqib ini. Bintang yang terang cahayanya yang menembus kegelapan malam. Ada yang mengatakan pertama, ini pendapat ya sebagian salaf dari kalangan sahabat ataupun tabi'in, bahwasanya yang dimaksud dengan an-najmus tsaqib, bintang yang terang cahayanya, yaitu bintang Zuhal. Bintang apa, Pak? Zuhal. Kata Ibnu Abbas, bintang Zuhal yaitu bintang yang ada di langit yang ke-7, dan dia adalah satu-satunya bintang yang ada di sana, Masya Allah, yang cahayanya menembus sampai ke bumi, langit yang ke-7. Ini tafsiran Ibnu Abbas, ya. Kemudian yang kedua mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan bintang tersebut adalah bintang Thuraya. Bintang apa, Pak? Thuraya. Ini pendapatnya Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ya, bintang Thuraya. Ya, terkadang kita pernah dengar ya bintang Thuraya. Ya, saya belum tahu penjelasan berkaitan dengan bintang Thuraya itu seperti apa. Ya, tidak ada perkataan salaf di situ. Dan yang ketiga, pendapat yang ketiga, maksud bintang yang terang cahaya ini adalah bintang secara umum. Bintang secara umum, maka masuk di dalamnya bintang Zuhal, juga bintang Thuraya. Ya. Jadi bintang secara umum, Allah SWT bersumpah dengan bintang-bintang, karena memang bintang adalah makhluk Allah SWT yang juga menakjubkan penciptaannya. Ya, sungguh menakjubkan. Ya, di antara bintang-bintang, ya,
ada yang besarnya lebih besar dari bumi, dan itu banyak sekali. Dan jumlahnya juga bukan 100, 200 juta, 2 juta, tetapi miliaran. Ya, miliaran bintang yang ada di langit sana, Nah, kemudian jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsi Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang? Apa fungsinya? Apa manfaatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang? Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya fungsi bintang itu ada 3. Fungsi bintang adalah ada 3. Yang pertama adalah sebagai petunjuk arah. Ya, petunjuk arah atau petunjuk jalan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Ya, Allah jadikan alamat-alamat, dan dengan bintang mereka bisa mendapatkan petunjuk arah. Ya, bintang sebagai penunjuk arah. Mungkin kalau kita di zaman sekarang, ya, keberadaan bintang tidak begitu urgent. Kenapa? Kalau kemana-mana kita pakai apa, Pak? Pakai GPS. Ya, atau kita yang hidup di kota seperti ini tidak begitu, ya, membutuhkan keberadaan bintang, karena kita sudah tahu, ya, ada rambu-rambu lalu lintas. Kalau kita mau kemana saja, oh ini kemana udah ada rambu-rambunya. Tapi untuk sebagian orang seperti para petualang yang berpetualang di gunung-gunung, ya, atau di padang pasir, atau para pelaut yang mereka melaut, maka sungguh keberadaan bintang ini sangat dibutuhkan. Ketika mereka tersesat di gunung, ya, kalau dia tahu, ya, bahwasanya bintang ini adanya sebelah timur, sebelah utara, maka itu bisa jadi patokan untuk dia berjalan, ya, untuk dia melangkahkan kakinya mengikuti arah tersebut. Ya, seorang yang ada di padang pasir, yang tersesat di dalamnya, yang sebagian padang pasir itu luasnya mungkin ribuan kilometer, dia berada di tengah. Kemana dia harus melangkah? Kanan, kiri, depan, belakang, ya, maka tidak tahu arah. Maka bintang bisa jadikan arah, jalan, penunjuk jalan. Begitu di pelaut, ya, yang luas lautan 70% daripada bumi ini, ketika dia berada di tengah lautan, kemana dia harus, ya, mengaruhkan bahterannya, maka bintang sebagai penunjuk jalan. Ini apa? Manfaat pertama. Manfaat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala jelaskan di surat Al-Mulk. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Ini dua fungsi sekaligus. Dan kami hiasi langit dunia, langit yang pertama ini, bimasabiha, dengan bintang-bintang. Jadi fungsi bintang kedua adalah untuk sebagai hiasan langit. Kemudian yang ketiga, waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang itu sebagai apa? Sebagai pelempar untuk syaitan-syaitan. Jadi sebagian setan, sebagian jin ada yang bisa naik ke langit. Dengan apa? Dengan mereka bertumpuk satu dengan yang lainnya. Tujuannya apa mereka naik ke langit? Tujuannya adalah mencuri berita. Apa berita itu mereka curi? Itu takdir Allah, ketetapan Allah yang akan terjadi. Ya, maka sebagian jin ini ada yang mendengar, ya, ada yang sebelum mendengar terkena lemparan bintang. Untuk apa mereka mencuri berita dari langit? Tujuannya adalah untuk diberikan kepada koleganya yang ada di dunia, itu para dukun. Maka mungkin sebagian dukun mengatakan, ya, ini dan itu ternyata benar, itu adalah informasi dari jin. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu kebenaran dicampur dengan 99 kebohongan. Mungkin, ya, satu kali, dua kali dukun bisa benar, tapi kebanyakannya dukun tidak benar. Maka orang yang mencari dukun, maka dia mempercayai kebohongan, maka tidak boleh kita percaya kepada dukun. Karena siapa yang datang kepada dukun atau peramal, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi, yaitu Al-Quran. Baik, berikutnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua makhluknya ini. Tujuannya untuk apa? Jadi Allah bersumpah tidak hanya sekadar bersumpah,
ada tujuannya. Dan ini adalah uslub orang Arab. Mereka kalau ingin menekankan suatu perkara, mereka bersumpah terlebih dahulu. Dan uslub orang Arab dipakai oleh Al-Quran, karena Al-Quran berbahasa Arab. Apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala tekankan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang keempat, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidaklah setiap jiwa itu melainkan ada yang menjaganya. Ada yang menjaganya. Kata para ulama, surat At-Tariq adalah surat yang menjelaskan tentang kemampuan Allah, kudrah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah adalah Tuhan sesembahan seluruh makhluk, ya, dan ini menjadi pembeda Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak bisa dan tidak mampu menyiapkan penjaga untuk setiap manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan setiap manusia ini ada penjaganya, ada penjaganya. Apa yang dijaga oleh siapa yang menjaga kita? Malaikat. Malaikat. Kita ini dijaga oleh malaikat. Dijaga dari apa? Ada dua tafsiran. Pertama, kita dijaga dari keburukan-keburukan. Ya. Maka di antara kita, kalau mungkin dia akan mendapatkan musibah dan belum waktunya dia meninggal dunia, maka dijaga oleh malaikat. Seorang yang mungkin dia ada di tebing, di pinggir tebing, ya, sedikit lagi jatuh, ternyata Allah selamatkan, karena Allah Subhanahu wa taala belum ingin mewafatkan dia. Ada malaikat yang menjaganya. Seorang yang mungkin jatuh dari tebing, dia naik mobil, naik bis jauh tuh, jatuh dari tebing, ya, sebagian orang-orang meninggal dunia, tapi dia hanya luka ringan saja, biasa-biasa saja. Pada waktu itu dia sedang dijaga oleh malaikat. Kenapa? Karena nyawanya belum waktunya untuk dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud menjaga di sini kata para ulama adalah menjaga amalan Bani Adam. Menjaga amalan Bani Adam. Jadi amalan kita itu dijaga, ya. Apa yang dijaga? Amalan baik apa amalan buruk? Baik. Dua-duanya dijaga, ya. Kebaikan kita dijaga sehingga kita tidak akan dizalimi. Juga keburukan kita, hati-hati, juga dicatat oleh para malaikat, sehingga setiap kezaliman pasti nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Infitar, "Wa inna 'alaikum lahafizin." Sungguhnya pada diri kalian ada malaikat-malaikat yang menjaga, kiraman, malaikat-malaikat yang mulia, katibin, yang selalu menulis. Jadi ada malaikat khusus yang setiap kita, ya, ada malaikat yang mencatat. Apa yang dicatat oleh malaikat? Ucapan kita. Setiap ucapan kita dicatat oleh malaikat. Kemudian tulisan kita, ya, di media sosial, di Facebook, di WA, di Twitter, itu ditulis oleh para malaikat. Juga amalan kita, ya, kita berjalan, kita melihat, kita mendengar, itu juga dicatat oleh para malaikat. Bahkan amalan hati kita, gerak-gerik hati kita juga dicatat oleh para malaikat. Maka hati-hati, ya, kalau kita sedang ria, itu malaikat tahu, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang sombong, hati kita sombong, ujub, itu malaikat tahu, ditulis. Ya, kalau hati kita sedang qanaah, sedang tawakal, ridha, ya, dicatat oleh malaikat. Ya, maka hati-hati, ya, maka hati-hatilah, ya, jangankan perbuatan kita, ucapan kita, bahkan hati kita pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang dia kufur, dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyembunyikan kebencian, dia menyembunyikan keraguan terhadap Islam, ya, maka akan ada catatannya. Maka hati kita perlu kita latih terus untuk, ya, punya niat-niat yang baik, karena niat itu juga dicatat.
oleh para malaikat. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menulis kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana dzalik, kemudian Allah menjelaskannya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang berniat melakukan satu kebaikan namun ternyata qadarullah dia tidak bisa melakukannya karena satu hal, karena satu dan lain hal, maka Allah akan mencatatnya dengan satu kebaikan. Dan apabila seorang berniat melakukan kebaikan dan dia mengamalkannya, melakukannya, maka Allah akan catat baginya 10 kebaikan sampai 700 kebaikan sampai berlipat-lipat kebaikan. Ada seorang yang miskin, ya, sedang membutuhkan, punya utang, cuman kalau kita tidak bisa bantu, maka kita berusaha niat baik. Seandainya saya punya sesuatu yang untuk membantu dia, maka pasti insya Allah saya akan membantunya, ya, walaupun dia tidak membantunya tapi ada niatan untuk membantunya, maka ini sudah tercatat satu kebaikan. Bagaimana dengan keburukan? Kalau seorang berbuat keburukan namun belum sampai diamalkan, apakah dicatat? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan barang siapa yang berniat satu keburukan namun dia belum sempat mengamalkannya, ya, maka dia tidak mengamalkannya. Dia punya niat buruk, kemudian dia enggak jadi. Dia umpama niat ingin berzina, kemudian dia pikir-pikir, ya, wah, zina enggak bagusnya, ya, zina bisa menghancurkan keluarga, zina bisa merupakan perbuatan yang keji, zina sekian demikian dan demikian, akhirnya enggak jadi, maka Allah catat baginya satu kebaikan, ya. Kemudian kalau dia niat berzina dan ternyata terjadi perzinahan tersebut, maka dicatat baginya satu keburukan, ya, satu kurban. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah SWT. Kalau kebaikan Allah catat 10, ya, sampai 700 sampai berlipat-lipat. Tapi kalau keburukan hanya dicatat satu. Tapi tentu kita tidak meremehkan keburukannya. Setiap keburukan kita berusaha, apalagi dosa-dosa besar seperti berzina, seperti mencuri, seperti berzina, tentu ini adalah perkara-perkara yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah setiap orang itu memperhatikan dari apa ia diciptakan. Khuliqa mimma indafiq, dia diciptakan dari air yang memancar. Yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang air tersebut keluar di antara tulang punggung dan tulang dada. Jadi 3 ayat berikutnya kata para ulama ini menjelaskan tentang kudrah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari satu bahan dasar saja. Pak, Bu, kalau kita ingin bikin roti, bahan dasarnya apa aja? Terigu, terus air, terus gula, buat baking powder, ya, dan yang lainnya. Banyak komponen yang kita siapkan. Tapi Allah SWT menciptakan manusia cukup dengan satu bahan dasar. Apa? Air. Air di sini maksudnya adalah air apa? Air yang memancar. Maksudnya adalah air mani atau sperma. Yakhruju khuliqa mimma indafiq. Manusia tercipta dari air yang memancar, yaitu air mani, sperma. Ya, kan satu air. Tapi dengan satu air ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang penciptaannya, yang tubuhnya itu kalau ditelisik sangat rumit sekali. Ya, berapa sel yang ada di dalam tubuh kita, berapa saraf yang ada, berapa panjang saraf yang ada pada tubuh kita. Ya, belum lagi organ-organ tubuh yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu di dalam tubuh kita. Padahal itu medianya, ya, media pembuatannya cuma satu media saja, yaitu air mani. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di ayat ini tentang penciptaan kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia. Ya, terkadang sebagian manusia begitu ujub, begitu angkuh dan sombong. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan di ayat ini, ingatlah wahai manusia, dari mana kalian diciptakan? Itu dari air yang memancar.
yaitu air mani, air sperma. Yang Allah sifati di ayat yang lain, air sperma ini, air mani ini, alam nakhluqkum min ma'in mahin. Bukankah kami ciptakan kalian dari air yang hina? Air yang hina. Pak, kalau kita pegang sperma apa yang kita rasakan? Jijik kan? Ya, jijik. Kita ingin cepat-cepat membersihkannya. Kita ingin cepat mencucinya kalau kena baju. Karena apa? Karena tidak nyaman, tidak enak. Itulah air yang hina. Maka Allah SWT ingatkan kita sebagai manusia, jangan sombong. Ya, kita ini tercipta dari air yang memancar, air yang sedikit, air yang hina. Bahkan ya Al Hasan Al Basri mengatakan, kaifa yatakabbar man kharaja min sabilil bauli marrataini. Bagaimana manusia itu bisa sombong padahal dia keluar dari jalur air kencing sebanyak 2 kali. Yang pertama, jalur kencing yang pertama yaitu jalur kencing ayahnya. Ya, keluar sperma dari jalur kencing ayahnya. Kemudian ketika dia lahir, dia keluar dari jalur kencing ibunya 2 kali. Maka tidak pantas ya seorang itu berbuat sombong karena dia tercipta dari air yang hina dan dia keluar dari jalur kencing sebanyak dua kali. Makanya ada athar yang menyebutkan ada seorang yang sombong, penguasa, datang kepada seorang alim. Seorang alim ini biasa saja, ya, tidak seperti orang-orang umum yang menghormati dia kalau datang berdiri, tapi si alim ini biasa saja. Maka si penguasa ini yang sombong mengatakan, apakah kamu nggak tahu siapa aku? Dengan sombongnya dia mengatakan seperti itu. Maka si alim ini mengatakan, aku tahu engkau itu tercipta dari air yang memancar, air yang hina, dan engkau keluar dari jalur kencing sebanyak dua kali. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Ya, penciptaan kita dari sesuatu yang hina, sesuatu yang orang juga jijik untuk ya memegangnya. Maka tidak pantas kita sombong ya kepada sesama. Kemudian yang berikutnya, innahu ala raj'ihi laqadir. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, air mani ini dari mana sumber datangnya? Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Dia keluar dari tulang punggung dan dada. Nah, jadi air mani itu bukan di dengkul, Pak. Bukan di mana? Di dengkul. Kan kadang ada orang yang usil ya. Nah, ini dengkulnya ini kosong nih. Ya, air mani itu bukan dari dengkul, bukan. Ya, kalau orangnya kurus ya dengkulnya celok. Ya, kalau orangnya gemuk insya Allah enggak. Jadi dia keluar dari tulang punggung dan dada. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini menunjukkan bahwasanya air mani itu sangat dalam posisinya, yaitu di antara punggung dan dada. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka manusia ini ada tempat kembalinya, yaitu akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikan manusia. Apa yang dimaksud dengan Allah mampu mengembalikan manusia? Apa maksudnya? Ada 4 tafsiran jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang pertama, Allah mampu mengembalikan air mani yang sudah keluar dari kemaluan itu masuk kembali. Ini tafsiran ulama yang pertama. Ada istilah kalau air susu sudah keluar dari putingnya maka mustahil masuk lagi. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah berkehendak, maka Allah mampu memasukkan kembali air mani yang sudah keluar menjadi masuk lagi ke kemaluan ya seorang laki-laki. Ini tafsiran yang pertama. Yang kedua, ya tafsiran yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu ya menjadikan ya air mani yang dari air mani tersebut jadi orang, Allah jadikan orang tersebut jadi air mani kembali. Allah mampu kalau Allah berkehendak. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an ketika Allah menghidupkan ya Nabi Uzair ya yang dia ingin mengetahui bagaimana Allah SWT menghidupkan orang yang mati, Allah wafatkan dia selama 100 tahun ya. Mi'ata'am 100 tahun. Ketika 100 tahun maka Allah hidupkan kembali. Kata para ulama, kehidupan pertama kali adalah matanya. Dia melihat bagaimana bagaimana keledai yang sudah menjadi tulang belulang Allah susun kembali menjadi hidup kembali, dan dirinya melihat, dia melihat dirinya bagaimana Allah susun kembali.
Ya, Allah mampu menjadikan yang tadinya manusia sudah besar menjadi sperma, menjadi air mani kembali. Ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, Allah mampu menjadikan yang tua bisa muda kembali dan bisa menjadi anak-anak. Kemudian tafsiran yang keempat, dan ini adalah tafsiran yang lebih tepat karena sesuai dengan konteks, bahwasanya Allah mampu mengembalikan manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada, kemudian dia meninggal dunia, dan Allah mampu membangkitkan kembali menjadi ada, menjadi hidup kembali. Dan hal itu lebih mudah dan lebih gampang bagi Allah SWT. Orang-orang musyrikin, ya, mereka datang kepada Nabi SAW karena orang musyrikin ini percaya akan eksistensi Allah. Mereka percaya Allah itu ada, tapi mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan. Ya, orang musyrikin itu bukan orang ateis. Ya, mereka percaya akan adanya Allah, tetapi mereka tidak percaya akan hari kebangkitan. Maka mereka datang kepada Nabi SAW membawa tulang onta, tulang belulang yang sudah hancur dengan termehek-mehek. Ya, mentertawakan Nabi SAW karena Nabi mengatakan bahwa semua manusia itu akan dibangkitkan. Maka mereka datang dengan membawa tulang yang sudah hancur, kemudian diletakkan di hadapan Nabi SAW. Mereka mengatakan, man yuhyihal idham wa hiya ramim. Siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang hancur ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah, di surat Yasin. Maka Allah mampu menghidupkannya kembali, zat yang menghidupkan pertama kali. Jadi kita ada yang tadinya kita tidak ada. Kita diadakan oleh Allah SWT, padahal itu tadinya kita tidak ada. Maka Allah SWT mengembalikan kita yang tadinya sudah ada menjadi ada kembali. Maka ini lebih mudah bagi Allah SWT. Dan tidak ada yang sulit bagi Allah SWT, semuanya mudah. Ya, menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, menciptakan, membangkitkan sesuatu yang tidak ada, yang tadinya ada menjadi tidak ada, kemudian ada lagi, maka Allah Subhanahu wa taala mampu melakukannya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Maha mampu untuk mengembalikan manusia. Kapan itu terjadi? Yauma tublas sarair, ketika rahasia-rahasia dibongkar. Sekarang banyak orang yang menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Dia kadang berbuat baik, namun hatinya, di dalam hatinya ada keburukan. Nanti di akhirat nanti akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan ada malaikat yang mencatat secara detail apa yang terbetik di dalam hati kita. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang benar-benar sudah dicap menjadi penghuni neraka, maka tidak ada lagi kekuatan dan penolong bagi dirinya nanti di akhirat nanti. Kalau di dunia, mungkin kalau kita mendapatkan keburukan, ya, maka ada mungkin kekuatan dari diri kita. Yang mungkin seorang ahli, dia di penjara, dia ahli membuka kunci, mungkin dia bisa. Atau mungkin ada backingan dari luar sehingga dia lepas dari penjara. Tapi di akhirat nanti kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya kalau dia sudah menjadi penghuni neraka. Kekuatan yang datang dari dirinya ataupun dari luar, ya, penolong dari luar. Maka oleh karena itu yang bisa menyelamatkan kita satu, yaitu amal kita. Amal kita. Tidak ada lagi. Maka seorang jangan dengan kiai fulan, dengan orang soleh ini nanti siapa tahu saya akan dapat syafaat, dapat pertolongan. Ya, Nabi sendiri mewanti-wanti kepada anaknya yang paling Nabi SAW cintai, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi SAW, ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la ugni anki min Allahi syai'an. Wahai Fatimah, wahai anakku, mintalah apa yang kau kehendaki dari hartaku, aku akan berikan. Tapi ingat, di akhirat nanti aku tidak bisa menyelamatkan diri. Ini Nabi tidak bisa menyelamatkan anaknya. Bagaimana lagi dengan selain Nabi SAW? Maka tidak boleh kita berpangku dengan orang lain. Ya, kita harus mengandalkan amal kita sendiri, karena amal kita lah yang akan menyelamatkan kita, bukan orang lain. Adapun syafaat, betul di akhirat mungkin ada syafaat, dari syafaat orang soleh, syafaat dari Nabi SAW, syafaat mungkin dari orang tua kita, dari teman kita, ya, dari tetangga kita, mungkin ada. Tapi itu bukanlah inti. Ya, karena bisa jadi nanti di akhirat, ya, dia ada orang yang ingin memberikan syafaat tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena syarat seorang itu mendapatkan syafaat dari Allah SWT, yaitu Allah ridha dan Allah mengizinkan kepada yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat. Kemudian berikutnya jemaah yang dimuliakan Allah SWT, di ayat yang berikutnya, was-samaa'i dzatir raja', demi langit yang memiliki hujan, wal ardi dzatis sada', dan bumi yang memiliki tumbuhan. Allah bersumpah kedua kali ini, demi langit yang memiliki hujan dan bumi yang memiliki tumbuh-tumbuhan. Innahu laqaulun fasal. Allah ingin menegaskan tentang Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang sangat jelas. Fasal artinya pemutus, pembeda antara yang hak dan batil. Wa ma huwa bil hazal, dan Al-Quran bukanlah senda gurau, bukanlah sesuatu yang hazal, sesuatu yang tidak sesungguhnya. Jadi kalau Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran tentang satu hukum, ini haram, ini halal, ini ancaman, ini kabar gembira, itu benar-benar, itu benar-benar. Kemudian kata Allah SWT, innahum yakiduna kaida, sungguhnya orang-orang kafir mereka merencanakan ya tipu daya jahat ya kepada Nabi SAW. Wa akidu kaida, dan aku akan membalas tipu daya mereka. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida, maka berilah tangguh kepada orang-orang kafir dengan penangguhan yang sebentar. Jamaah yang bukan Allah SWT, di ayat yang terakhir ini kata para ulama, ini mengandung ancaman dan kabar gembira. Ancamannya apa? Ancaman bagi orang-orang yang menentang Rasul, ancaman bagi orang-orang musyrikin, ancaman bagi orang-orang kafirin, bahwasanya mereka yang merencanakan tipu daya. Berapa tipu daya yang sudah mereka lancarkan untuk menghabisi Nabi SAW. Nabi ingin dihabisi, nyawanya tidak berhasil. Nabi diintimidasi, Nabi dicemooh, namun itu semua tidaklah mempan. Kenapa? Karena makar mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita tidak boleh mengatakan Allah membuat makar, tidak. Tapi sifat makar Allah Subhanahu wa ta'ala itu terjadi kalau ada orang-orang yang berbuat makar kepada agamanya, kepada Rasulnya. Maka berilah tangguh kepada orang-orang kafir sebentar saja. Mungkin ya orang-orang kafir mereka ya bisa leluasa ya menzalimi kaum muslimin, mereka berbuat jahat kepada kaum muslimin, dan itu sebentar. Mereka mungkin menzaliminya selama hidup mereka, katakanlah umur mereka 70 tahun, 60 tahun. Ya mungkin sepanjang itu, tapi nanti ingat di akhirat nanti ya waktu yang abadi, waktu yang selama-lamanya justru mereka akan dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka yang sangat pedih. Demikian jemaah sekalian dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, tafsir surat Al-Tariq yang di dalamnya berisikan tentang kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, kemampuan Allah untuk menciptakan manusia, kemampuan Allah untuk menyediakan ya bagi setiap jiwa seorang penjaga, kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ya mengembalikan manusia yang mati menjadi hidup kembali, kemudian kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan Al-Quran, dan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membalas makar tipu daya orang-orang kafir. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.